Sebentar Yondo, sebentar lagi bapakmu pulang. Pinter Cahayu. Nggak hilang ayu. Neng! Neng Asna! Neng! Neng Asna! Iya. Neng! Neng Asna! Ada apa ya, Mam? Mas Marno kecelakaan, Neng. Astagfirullahaladzim. Mang Marno sekarang di mana? Sekarang Mas Marno ada di rumah sakit. Kalau Neng mau ke sana, Mang antar, ayo. Sebentar saya ambil tas dulu ya. Sekalian saya titipin anak saya. Iya, ya. Harus operasi, Dok. Iya, Bu. Ada pendarahan di kepala suami Ibu. Kalau dibiarkan, suami Ibu akan mengalami kecacatan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Dok. Saya akan cari pinjaman uang dulu untuk biayanya ya. Bu, bisa nggak ya, Bu? Kalau saya pinjam uang sebentar aja buat berobat suami saya. Mohon maaf ya Bu ya, untuk sekarang ini saya belum ada. Boleh nggak, Bu? Kalau saya pinjam uangnya sebentar. Suami saya masuk rumah sakit, Bu. Aduh Bu, maaf banget ya Bu ya. Saya juga lagi nggak ada duit. Uang segitu nggak kecil jumlahnya, Bu Hasna. Gaji suami Ibu sebagai seorang supir nggak akan mungkin bisa bayar uang sebanyak itu. Biarpun udah nabung bertahun-tahun. Dan rumah yang Bu Hasna tempati juga cuma rumah kontrakan kan? Mana bisa dijaminin? Bu, Bu tolong saya, Bu. Pinjamin saya uang. Saya rela melakukan apa saja buat Ibu. Asal Ibu pinjamin saya uang ya. Saya mohon, Bu. Saya mohon, Bu Niken. Ini waktu yang tepat aku bisa miliki anaknya Hasna. Baiklah, saya bisa pinjemin kamu uang. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa, Bu? Mau jadi jaminannya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa aku harus menggadaikan anakku biar aku bisa menyelamatkan suamiku ya Allah. Bu Hasna, di mana Bu? Bu Hasna, terserah. Mungkin Ibu mau cari pinjaman ke tempat yang lain? Silakan. Saya terima syarat dari Ibu. Bagus kalau gitu. Sekarang Bu Hasna pulang dan segera bawa anak Bu Hasna ke sini. Nanti saya siapin semua uang yang Bu Hasna perlukan, ya? Berikanlah kesembuhan buat suamiku. Berikanlah kesehatan buat ya Allah. Bapak sama Ibu cari siapa ya? Maaf Bu, saya mau ketemu dengan Bu Niken. Oh, Bu Niken. Bu Niken kan udah pindah. Saya pemilik baru rumah ini. Maaf ya Bu, Bu Nikennya pindah kemana? Untuk alamatnya saya kurang tahu. Mungkin Bapak sama Ibu bisa cari tahu di kantor kelurahan. Ya
Ya udah, makasih ya Bu. Ya. Ayo Pak cepat. Ayo. Pak Lurah apa nggak salah, Bu, ngasih alamat rumahnya? Nggak salah, Pak. Ini benar. Jalan Wilis nomor 20. Tapi kosong, Bu, rumah ini, Bu. Buat apa ya, Pak? Bu Niken bohongin Pak Lurah. Bisa jadi, Bu. Buktinya alamat yang diberikan ini salah. Gimana nasib anak kita, Pak? Bapak juga bingung, Bu. Maunya apa Ibu Niken itu? Kita nggak pernah ngejual anak kita, Bu. Pak? Pak? Bapak? Bapak kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim, Pak! Pak, bangun, Pak! Bangun, tinggalin aku, Pak! Bangun, Pak! Bangun! Dok, gimana, Dok? Suami saya sudah sembuh, kan? Maaf Bu, saya sudah berusaha, tapi Allah berkehendak lain. Ibu yang sabar ya. Permisi. Astagfirullahaladzim. Bapak! Jangan tinggalin aku, Pak. Aku sudah kehilangan anakku, ya Allah. Kenapa kamu ambil Bapak, ya Allah? Bu Yati. Sini. Ada apa, Bu? Ingat nggak sama Bu Niken yang pernah tinggal di kampung kita? Bu Niken? Oh, Bu Niken yang pernah bawa anaknya Bu Hasna itu? Iya. Kenapa, Bu? Dia mau nikahin anaknya. Jadi gini Bu ceritanya. Kemarin kan saya ke rumah sepupu saya yang baru pindah sebulan yang lalu. Rumahnya sebelahan sama rumah Bu Niken, Bu. Saya lihat itu ada undang putrinya Bu Niken di atas meja. Ini undangannya, Bu. Oh iya, saya harus kasih tau Bu Hasna ini. Kasihan Bu Hasna, sudah lama cari alamat Bu Niken, nggak ketemu. Ya udah. Saya antar dulu ya. Iya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Iya, ada apa Bu Yati? Bu, saya dapatkan alamat rumahnya Bu Niken. Yang benar, Bu. Iya, ceritanya panjang. Nih, undangan pernikahan anaknya Bu Niken. Ya Allah, inikah jawaban dari doaku selama ini? Engkau tunjukkan keberadaan anak kandungku, ya Allah. Ibu harus cepat temuin. Siapa tahu itu benar anak ibu yang dibawa Bu Niken. Makasih ya, Bu. Bu, saya permisi dulu. Ya. Sudah bisa kita mulai. Bisa Pak Pengulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Sini. Sampean tuh mau ngapain? Saya mau lihat akad nikah anak saya, Mas. Ini saya bawa undangannya. Wah, dia orang gila sampean ini. Ngaku-ngaku jadi punya lintang. Gembel dari mana ya sekarang keluar yuk. Ya, udah. Mas, saya mau lihat akad nikah anak saya, izinkan, Mas. Itu gendeng ya? Ayo, keluar yuk sekarang. Mas, saya cuma mau lihat, saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya janji, Mas, saya nggak ngapa-ngapain. Oh, saya udah bilang ya, udah pegang berkali-kali. Ayo sekarang keluar. Ayo keluar. Mas, saya cuma mau lihat akad nikah anak Keluar. saya. Ayo, gendeng nih sampean ya. Ayo. Ayo. Jangan, Mas. Ayo. Apa ini? Bu Niken, izinkan saya melihat akad nikah anak saya, ya. Rati, kamu pasti ada anak saya. Jangan bilang-bilang, jangan sembarangan kamu ya.
Ini anak saya Lintang, bukan Ratih. Iya. Saya tahu Bu Niken. Bu Niken pasti merubah nama Ratih jadi Lintang, iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, 25 tahun yang lalu saya menitipkan anak saya pada Bu Niken. Ini anak saya, anak saya. Ya Allah, apa iya aku anak kandung ibu tua itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan percaya omongan orang. Kamu tuh jangan sembarangan ya. Enak aja kamu. Ngaku-ngaku punya anak Lintang. Bu Niken, izinkan saya melihat akad nikah anak saya. Ayo, sini kamu sini. Sini pergi ke sini. Pergi ke sini. Kamu tuh jangan mengacaukan pesta pernikahan anak saya. Saya mohon. Saya cuma mau melihat akad nikah anak saya, nggak lebih. Gak ada. Pergi. Pergi kamu keluar. Saya mohon, Bu. Saya mohon. Lepasin. Izinkan saya melihat anak saya akad nikah. Izinkan saya melihat akad nikah anak saya. Firman, sini. Ya, Bude. Cepat kamu usir dia. Ayo cepat. Banget. Radhi, Mas. Suruh keluar. Suruh Saya keluar dia. mau melihat akad nikah Radhi anak saya. Ayo, Jangan, Mas. ayo. Bapak, ibu-ibu, ayo kita masuk. Ayo, ayo masuk. Kita lanjutkan lagi acara. Ayo sayang. Ayo sayang. Yuk. Tidak apa-apa ya. Pak Penghulu, ayo Pak, kita lanjutkan lagi acaranya ya. Sayang ya, ayo nak. Yuk. Maaf ya Ibu Niken, sebaiknya pernikahan anak kita ditangguhkan saja. Kenapa Jung? Saya masih sangsi, apakah benar-benar Lintang itu anak ibu ataukah anak ibu tua di luar sana? Kenapa saya tidak boleh melihat anak saya nikah, Bu Niken? Salah saya itu apa? Saya butuh kepastian, Jeng. Saya itu merasa aneh. Pada saat pernikahan anak kita, tiba-tiba ibu tua itu muncul. Sekarang kita pergi yuk. Sebentar Jeng, sebentar sabar, jangan emosi Jeng. Sudah ya, Bu? Jeng Irina. Benar-benar keterlaluan. Benar kacau ini semuanya. Sabar, Bu, sabar. Hah? Sabar-sabar apa? Bapak kan lihat sendiri. Jadi berantakan. Aku nggak terima. Kenapa di hari bahagiaku kau berikan aku masalah seperti ini, ya Allah? Siapa ibu kandungku, ya Allah? Hendra, kamu ini gimana sih? Kamu harus tahu riwayat dan asal-usul calon istri kamu. Biar kamu itu nggak menyesal nanti.
Mama gak akan pernah merestui kamu selama Lintang belum tahu asal-usul siapa ibu kandungnya. Ngerti kamu? Bu Lintang mohon Bu, Ibu jawab dengan jujur siapa wanita tua itu tadi. Kenapa dia ngaku-ngaku sebagai ibu kandung Lintang? Jadi kamu juga nggak percaya kalau ibu ini adalah ibu kandung kamu? Enggak, bukan gitu maksud Lintang Bu. Lintang cuma nanya aja, Lintang pengen tahu siapa wanita tua itu tadi Bu. Ya itu sama aja. Pertanyaan kamu itu sudah menyinggung perasaan ibu. Bu, sudahlah. Masalah ini gak usah dibikin rumit. Menurut Bapak sih, Lintang wajar aja nanya seperti itu. Tapi ibu tersinggung, Pak. Pertanyaan macam apa itu? Ditanyakan kepada ibu kandungnya sendiri. Bu. Lintang, kamu yang sabar ya. Ini cobaan buat kita semua. Ya Allah, kalau Ibu tidak mau memberi jawaban yang pasti, apa yang harus hamba-Mu ini lakukan ya Allah? Beri petunjuk-Mu ya Allah. Enak aja kamu gila ya? Ini anak saya Lintang, bukan Ratih. Bu Niken, izinkan saya melihat akad nikah anak saya. Ayo, pergi ke kamu tuh jangan mengacaukan pesta pernikahan anak saya. Apa salah ya Allah? Kalau hamba pengen melihat putri hamba menikah. Bapak nggak usah ikut-ikutan nyalain ibu. Bapak bukan nyalain ibu. Bapak cuma kepingin ibu itu ngaku. Apa sih susahnya ibu tinggal bilang kalau Lintang itu bukan anak kandung kita? Enak aja. Ibu sudah besarkan dia dari bayi sampai sekarang. Terus tiba-tiba ibu harus bilang sama dia kalau ibu ini cuma ibu angkatnya. Enggak, Pak. Itu yang nggak bisa ibu terima. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Si Hasna itu harus segera pergi dari keluarga kita. Kalau perlu, ibu sekalian. Astagfirullahaladzim, Ibu. Aduh, ya ampun. Bi! Kamu tuh gimana sih? Kok kamu nggak ngasih tahu saya kalau Lintang keluar rumah? Maaf Bu, Non Lintang larang Bibi ngasih tahu ke Ibu. Aduh, gimana sih? Udah sana. Ya Bu. Woi, berhenti! Ibu ikut saya. Loh Pak, ini ada apa ya Pak? Ibu jangan pura-pura bego. Ibu kena raja pengemis. Ayo ikut, Bu. Pak, saya bukan pengemis Pak. Sudah, jangan banyak alasan. Ayo, Bu. Pak, tapi saya bukan pengemis Pak. Ayo, Bu. Saya kesini dari anak Ayo, Bu. saya. Astagfirullahaladzim. Jadi akad nikahnya batal gara-gara ada seorang ibu yang ngaku-ngaku ibu kandungnya Neng Lintang. Iya, Mi. Menurut Umi, apa yang harus Lintang lakukan, Mi? Ya kalau menurut Umi Maneng, kalau dengan kehadiran ibu yang ngaku-ngaku ibu kandungnya Neng Lintang itu menyebabkan Neng Lintang gagal nikah, menurut Umi kurang bijak. Karena begini sayang, kehadiran seorang ibu itu tidak menjadi rukun dalam akad nikah. Arkanun nikahi khamsatun, rukun nikah itu cuma 5 nak. Yang pertama az-zauju harus ada nganten laki, kan udah ada tuh. Yang kedua az-zaujatu harus ada nganten perempuan, yaitu Neng sendiri. Yang ketiga harus ada wali, bapak ya kan. Yang keempat harus ada saksi. Yang kelima sigot ijab dan qabul. Cuma memang keberadaan seorang ibu
itu memang sangat menentukan di dalam keberkahan akad nikahnya Neng Lintang. Tapi bukan menjadi penyebab batalnya nikahnya Neng Lintang. Ya insya Allah juga Umi doain. Mudah-mudahan masalahnya Neng Lintang juga cepat kelar. Amin. Amin. Makasih Umi. Iya sama-sama. Sebentar ya. Terima aja nak, terima. Iya Umi. Sebentar ya Umi. Assalamualaikum Mas. Iya Mas. Iya bisa. Iya Mas. Waalaikumsalam. Umi, Aisyah, Fatimah, maaf ya kayaknya aku harus pamit dulu mau ketemu sama Mas Hendra. Iya nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa kok. Ayo. Aisyah temenin Lintang ya. Fatimah di sini sama Pamit Umi ya. dulu ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Fatimah hati-hati ya. Jadi mama kamu tetap kekeh nggak mau merestuin hubungan kita sampai ada kejelasan soal ibu kandungku. Semua gara-gara wanita tua itu, Lim. Jangan-jangan dia tuh emang gila. Atau dia punya anak yang namanya sama dengan kamu. Nggak tahu Mas, aku bingung banget. Maaf, Mas Hendra, Lintang. Kalau Aisyah boleh kasih saran, lebih baik Mas Hendra sama Lintang jangan cepat-cepat memvonis ibu itu gila atau apa, atau ini atau itu. Bisa saja ibu itu memang ibu kandungnya Lintang. Iya, aku ngerti Syah, tapi ya gimana cara kita cari tahu? Ibu itu udah nggak tahu kemana, hilang. Gini, mendingan kamu tanya aja sama Bibi yang kerja di rumah kamu. Pasti Bibi kan lebih tahu tentang masa lalu di rumah kamu. Bener juga tuh, Lin. Coba kamu tanyain deh. Udah Bu, ngaku aja. Ibu datang ke sini mau jadi pengemis kan? Enggak, Pak. Saya itu enggak bohong. Saya datang ke sini mau nemuin pernikahannya anak saya. Kalau ibu nggak bohong, tunjukin di mana alamatnya. Sekarang juga saya akan antarkan ibu. Ibu lupa di mana alamatnya, Pak. Waktu itu saya... Udah Bu, nggak usah banyak alasan. Sudah, pokoknya malam ini ibu menginap di sini sampai kita pulangkan ibu. Maaf Bude, Firman belum berhasil menemukan perempuan tua itu, Bude. Ya ampun Firman, kamu itu nyarinya kemana sih, ha? Masa nyari perempuan gila itu aja nggak bisa ketemu? Gimana sih kamu? Ya Firman udah coba nyari-nyari, Bude. Udah tanya-tanya juga sama orang-orang, tapi nggak ada yang lihat perempuan tua itu, Bude. Bu, mungkin Bu Hasna sudah pulang kampung kali, Bu. Bisa diem gak sih, Pak? Hasna, jadi ibu tua itu namanya Hasna. Besok pagi, kamu harus pergi dan cari lagi. Harus ketemu, Bude nggak mau tahu. Ya Bude, besok pagi Firman coba cari lagi. Ya Allah, apa benar ibu yang bernama Ibu Hasna itu adalah ibu kandungku? Kalau memang bukan ibu kandungku, kenapa dia maksa banget pengen datang ke pernikahanku? Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Aku tidak ingin mengambil putriku dari Niken. Aku hanya ingin ketemu anakku yang sudah aku cari puluhan tahun ya Allah. Aku hanya ingin ketemu. Ibu, Lintang,
Ibu. Ibu kemana aja, Bu? Maafin Ibu, Lintang. Ibu selama ini juga cariin kamu kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Maafin Ibu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ibu tua itu ada dalam mimpiku, ya Allah? Apa dia benar-benar ibu kandungku? Aku mohon petunjukmu, ya Allah. Bibi ikut ibu semenjak Mbak Lintang umur 10 tahun. Tapi rumahnya nggak di sini, Mbak. Jadi ibu sempat pindah rumah? Iya, Mbak. Apa perlu aku cari tahu dari alamat rumah ibu yang lama? Siapa tahu tetangga di alamat yang lama tahu masa lalu ibu kayak gimana. Ibu naruh berkasnya di mana ya? Bi. Bi. Selamat. Ibu cuma sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Lintang, Mas. kok kamu nggak nelpon aku dulu sih tadi? Ada apa, Lin? Enggak, aku mau minta kamu buat temenin aku, mau nggak? Aku udah dapat beberapa alamat rumah ibu yang dulu. Boleh. Yaudah, yuk. Mau kemana ini? Pokoknya Mama tetap nggak akan memberikan kamu izin, Hendra. Mama apa-apaan sih, Ma? Yang dilakuin Lintang itu untuk masa depan kita, Ma. Yang punya masalah itu Lintang, bukan kamu. Ngapain kamu repot-repot bantuin Lintang? Kan Lintang calon istri aku juga, Ma. Pokoknya Mama tetap nggak akan pernah memberikan kamu izin, Hendra. Lintang, sebaiknya kamu pergi. Iya dong. Yaudah, aku pamit dulu. Assalamualaikum, Tante. Salam. Masuk, Hendra. Sudah masuk, ayah. Lintang, apa kamu yakin dengan alamat rumah lama ibu kamu itu kamu bisa selesaiin masalah kamu? Nggak tahu, Syah. Ya bisa, aku bingung, aku mau cari info kemana lagi. Kalau seandainya memang betul ibu-ibu tua itu ibu kandung kamu, berarti pernikahan kamu sama Mas Hendra bisa dilangsungkan. Itu juga aku nggak tahu, Syah. Tapi aku minta kamu doain aku ya. Doain yang terbaik buat aku. Lintang, aku selalu doain kamu kok supaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan aku yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kamu ya. Kamu juga harus kuat. Amin. Yaudah, aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf, saya mau tanya. Ibu tahu rumah Ibu Hasna yang dulu nggak? Maaf, Mbak, saya nggak tahu. Permisi ya. Iya. Bu, permisi Bu. Iya.
Ibu ngerasa pernah kenal atau lihat ibu ini di mana gitu nggak? Kalau ini teh ibu kenal. Ini kan ibu Niken ya? Iya benar. Ibu ingat nggak dulu ibu Niken waktu pindah ke sini udah punya anak atau belum? Oh, benar tuh Neng. Anaknya tuh perempuan, seumuran sama Neng. Oke, tapi kira-kira Bu itu anak kandungnya atau anak adopsi atau anak saudaranya? Kalau itu mah ibu kurang tahu. Karena waktu dia pindah kemari, dia udah bawa anak. Emang ayah naon, Neng? Oh, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya deh, mari. Permisi ya. Surat apa ini? Kok bisa ada di sini sih? Tapi berkas-berkasnya semua masih utuh. Apa ini bisa di luar ya? Gimana sih? Pak, Bapak pernah buka laci ini dan bongkar berkas-berkasnya nggak? Enggak, Bu. Emang kenapa? Ini tadi Ibu nemuin berkas ini loh, Pak. Ada di bawah tempat tidur kita. Ibu sendiri kali itu lupa. Ibu nggak pernah buka laci ini dan bongkar-bongkar berkas kita, Pak. Lagi pula kan yang ada di dalam laci itu cuma berkas-berkas lama. Kopinya surat pindahan kita. Ya, Pak. Ini pasti Lintang, Pak. Pasti Lintang yang udah bongkar laci kita. Dia mau tahu asal-usul kita, Pak. Ya ampun. Bu, Ibu jangan asal tuduh. Ibu bukan asal nuduh, Pak. Tapi Ibu yakin kalau Lintang pasti yang melakukan ini. Itu dia datang. Bu, udah Bu, nggak usah dipersoalkan, Bu. Lintang, dari mana kamu? Di rumah temen, Bu. Kamu jangan bohongin Ibu. Kamu itu mau cari tahu asal-usul kamu kan? Hah? Ini berkas-berkas lama yang ada di laci lemari Ibu sampai berceceran semua di bawah ranjang. Ayo jawab, jangan diam aja. Kamu itu kenapa sih? Masih nggak percaya juga kalau ibu ini ibu kandung kamu, ha? Bu, sudahlah. Lintang kan baru aja pulang. Masa sudah diajak ribut? Bapak ini belain aja sih. Bukan belain, Bu. Ibu kan bisa bicara baik-baik dengan Lintang. Jangan Ibu main tuduh aja. Ibu nggak nuduh, Pak. Tapi ini buktinya. Bu, apa Ibu udah merasa begitu yakin dan Ibu lihat sendiri kalau Lintang itu bongkar-bongkar laci lemari yang ada berkasnya? Ya enggak. Nah, kalau gitu artinya Ibu nggak punya cukup bukti. Udah Lintang, masuk aja ke kamar. Ya Pak, makasih Pak. Maafin Lintang, Bu. Lintang terpaksa lakuin itu. Karena Lintang pengen masalah pernikahan Lintang dan Mas Hendra segera teratasi, Bu. Beri petunjukmu ya Allah, agar kebenaran itu hamba dapatkan. Apa Bude? Ngawasin Mbak Lintang? Bukannya Bude nyuruh Firman tuh ngawasin perempuan tua yang kemarin itu loh Bude? Udah, kamu tuh ikutin aja kata-kata Bude. Nggak usah banyak tanya lagi. Ya Bude siap. Ya udah. Dengar semuanya. Bapak dan Ibu akan kami antarkan ke kampungnya masing-masing. Tapi ingat, jangan kembali lagi ke kota ini untuk jadi pengemis.
Kalau bapak dan ibu kembali lagi, akan kami jebloskan ke dalam penjara. Paham? Paham, Pak. Pak, boleh minta izin ke toilet sebentar? Iya, buruan. Makasih, Pak. Ini orang lama banget ya ke toilet. Coba kamu cek dulu. Baik, Pak. Kayaknya orang itu udah kabur, Pak. Hei, Pul, jalanin yang bener dong kalau nyebrang. Kalau ketabrak kan nyalain orang lo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa firasatku jadi nggak tenang ya Allah? Weh, udah nabrak malah kabur aja lo, weh. Ya Allah, kenapa Pak? Ini ketabrak, Bu. Ya udah bawa ke warung saya aja Pak. Ayo, Pak, tolongin, Pak. Tolong Pak. Kepalanya. Kepala. Kamu yakin? Tante nggak tahu kalau kamu nganterin aku. Udah, kamu tenang aja. Aku tadi udah izin kok. Aku bilang tadi ada kerjaan. Aku justru curiga deh sama Tante Niken. Curiga kenapa, Mas? Kayaknya dia nyuruh orang yang ditugasin buat untuk ngawasin kamu. Kamu ngomong apa sih? Ya nggak mungkin lah ibu kayak gitu. Kayak kurang kerjaan aja. Aku tuh bukannya suujon, Lin. Kamu nggak ngelihat kemarin? Perempuan tua itu aja sampai dicari-cari sama dia. Apalagi kamu coba. Udah ya, Mas. Kamu nggak boleh berpikir negatif seperti itu. Sekarang yang penting kita harus fokus sama misi kita. Ya? Ini kok kayaknya dari tadi motor ngikutin kita ya? Kan aku udah bilang. Kamu masih nggak percaya? Terus gimana dong? Apa kita batalin aja? Ya udah, kamu tenang ya. Sekarang pegangan ngaret ya. Oke. Mas, pelan-pelan, Mas. Mas, pelan-pelan, motor. Sekarang kita aman. Udah pergi. Oke. Kamu ini serius atau enggak sih? Masa disuruh ngikutin aja sampai kehilangan jejak? Aduh Bude, Firman tuh udah berusaha untuk ngejar terus Bude, udah tak pepetin terus. Tapi masalahnya motor Firman tuh ketahan sama lampu merah. Ntar kalau Firman terobos, modar nanti saya Bude. Sekarang Bude akan SMS beberapa alamat yang harus kamu datangi. Awas ya, jangan sampai gagal lagi. Ye Bude, ye. Ayamnya Bude galak banget. Alhamdulillah ibu sudah sadar. Bu, saya di mana ya? Apa yang terjadi sama saya? Ibu itu tadi pingsan di depan sana. Saya meminta warga membawa ibu ke warung saya ini. Makasih ya Bu, makasih. Maaf ngerepotin Ibu. Ibu jangan ngomong begitu. Saya tidak merasa direpotkan, Bu. Memang itu udah menjadi kewajiban kita menolong sesama. Makasih. Sebentar. Ibu minum tehnya ya. Makasih, Bu. Iya. Minum. Enggak,
nggak salah lagi, Neng. Ini Ibu Niken yang pernah tinggal di kampung sini. Memangnya ada apa, Neng? Soalnya orang ini udah lama ninggalin kampung sini, seumuran sama anak yang dibawanya. Oke, Bu. Jadi anak yang dibawa itu anak kandungnya nggak, Bu? Jadi begini, Neng, ceritanya. Bentar, Bu. Mas, Ibu nelpon, Mas. Ya udah, kamu angkat dulu aja. Assalamualaikum, Bu. Oh, jadi ini ya balasannya kamu sama ibu, ha? Bilangnya mau pergi ke rumah teman, tapi ternyata kamu malah pergi untuk cari tahu asal-usul kamu. Maksud Ibu apa sih? Udah, jangan ngelak. Kamu pikir ibu nggak tahu ya? Kamu lagi ada di kampung Margahayu, kan? Iya, Bu. Kamu cepat pulang sekarang. Atau kamu nggak akan pernah ibu anggap sebagai anak ibu lagi. Iya, Bu. Iya, aku pulang sekarang, Bu. Mas, gimana nih, Mas? Ibu tahu lagi kita ada di sini. Serius kamu? Iya. Yaudah, kita pergi yuk. Halo, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu itu kemana aja sih, Hen? Bilangnya cuma sebentar. Jangan-jangan kamu nemuin Lintang lagi ya? Ma, aku lagi ada kerjaan, Ma. Sekarang juga kamu pulang, Hendra. Buruan. Yaudah deh, aku pulang, Ma, ya. Mama barusan nelpon nih. Aku heran, kok bisa barengan gini ya? Jangan-jangan dugaanku bener. Ada orang yang ngikutin kita. Lin, kenapa? Enggak apa-apa. Sakit kamu? Enggak, pusing aja nih. Yaudah, kita pulang ya. Terus, ini gimana nggak jadi nganjutin ceritanya nih? Bu, kita harus pulang, Bu. Yuk. Aduh. Lintang nggak perlu takut pulang, Nak. Jelasin aja sama ibu terus terang. Tapi Umi, kalau sampai Tante Niken tahu, Lintang cari tahu tentang asal-usulnya, pasti kan Tante Niken nggak akan mengizinkan begitu saja, Umi. Apalagi Lintang cari tahu asal-usulnya tanpa sepengetahuan Tante Niken. Ya, mau diapain lagi, Neng? Udah terjadi. Tapi marahnya seorang ibu itu, Nak, tentu beda dengan marahnya orang sama pencuri atau sama maling. Umi, memangnya salah ya jika seorang anak ingin mencari tahu tentang asal-usulnya? Ya nggak salah lah orang cari tahu asal-usulnya kok. Kenapa? Karena dari asal-usul itu nanti bisa menentukan siapa yang menjadi walinya. Lah kan tadi Umi udah bilang, rukunnya nikah itu memang harus ada wali. Dan wali itu banyak. Yang paling berhak untuk menjadi wali pertama al-ab, yaitu bapak. Kalau misalnya bapak nggak ada, baru abul ab. Abul ab itu artinya kakek, tapi kakek yang dari bapak. Nah, kalau misalnya kakek yang dari bapak nggak ada, baru kemudian akhul syakik, saudara yang sebapak yang seibu. Banyak dah tuh wali, jumlahnya ada 11, Neng, kalau kagak salah tuh Uminya tuh. Jadi kalau menurut Umi penting banget, Neng, Lintang ini harus tahu asal-usulnya. Saran Umi mana? Neng Lintang lebih baik terus terang saja sama ibu. Apa tujuan Neng Lintang mencari tahu asal-usul Neng Lintang. Sebab segala sesuatunya itu memang harus didasari kejujuran, Nak. Kalau Neng Lintang jujur, insya Allah juga ibu menerima. Segala sesuatu yang barokah memang itu harus diawali dengan kejujuran, sayang. Kejujuran penting banget, apapun kejujuran syarat utama. Nikah bisa langgeng kalau ada kejujuran. Kerja juga bisa langgeng kalau ada kejujuran. Seorang ibu juga bisa ibaratnya mewujudkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah juga kalau ada kejujuran. Anak juga bisa mendapatkan kasih sayang ibu dengan penuh, itu juga kalau ada kejujuran. Makanya sangat penting kalau menurut Umi kejujuran itu. Makasih, Umi. Lintang,
Ibu bener-bener gak ngerti sama kamu. Sebenarnya tuh apa sih yang kamu cari, ha? Apa kurang jelas penjelasannya ibu? Dia itu bukan ibu kandung kamu. Lintang, kenapa diam aja? Ayo jawab. Lintang minta maaf Bu, Lintang gak bermaksud kayak gitu, tapi beneran Bu, Lintang cuma pengen tahu kebenarannya aja. Jadi selama ini yang ibu omongin itu kamu anggap gak benar, ha? Enggak, Ibu jangan salah paham. Sama sekali nggak kayak gitu. Ya kalau boleh jujur, Lintang emang bener-bener penasaran aja Bu. Semenjak wanita tua itu datang ke sini, Lintang jadi pengen tahu asal-usul Lintang dari mana. Dan apakah betul dia adalah ibu kandung Lintang. Anak ini, yang ibu mau, kamu gak perlu lagi cari tahu asal-usul kamu. Maafin Lintang Bu. Mulai besok, kamu gak ada lagi cari tahu asal-usul kamu. Kamu itu anak kandungnya ibu. Paham? Iya. Udah sana mandi. Hei, kamu tuh jangan mengacaukan pesta pernikahan anak saya. Saya mohon. Bu. Ibu. Bu. Mas, Bu. saya bukan pengemis, Mas. Jangan serahin ke petugas, Mas. Bu, saya dengar. Saya bukan petugas. Justru saya mau nolongin Ibu. Ibu ingat nggak sama saya? Kalau Ibu merasa pernah ke rumah Tante Niken, waktu anaknya Lintang mau nikah, pasti Ibu ingat saya kan? Ini anak saya. Anak saya. Kamu duduk sini. Hei. Bu, saya Hendra, calon suaminya Lintang. Astagfirullahaladzim. Maafin Ibu ya, Nak. Nggak apa-apa, Bu. Sekarang Ibu ikut saya ya. Ntar Ibu jelasin semuanya. Yuk, Ibu ya. Gak mungkin dia itu ibu kandungku, Mas. Emang dia punya bukti apa? Sampai dia bisa bilang kalau dia itu adalah ibu kandung aku. Bu Hasna emang gak punya bukti buat nunjukin bahwa kamu itu anak kandungnya. Tapi aku yakin dia gak bohong kok. Karena dia tulus dan apa ada cerita sama aku. Kamu temuin dulu aja dia. Karena antara anak dan ibu kandung itu pasti ada ikatan batinnya. Kamu akan merasakan hal yang sama kalau kamu ketemu sama ibu kandung kamu. Kamu sekarang di mana, Mas? Aku sekarang ada di kontrakan. Kebetulan yang kontrak udah pindah. Jadi sementara Ibu Hasna aku inepin dulu di sini. Gimana ya? Besok pagi aja deh ya aku kesananya. Soalnya kalau jam sini kayaknya udah nggak mungkin. Ibu pasti bakal curiga. Oh ya udah, kalau gitu sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan kalau ketemu Bu Hasna besok ya Allah? Kenapa perasaanku jadi gak enak gini? Beri petunjukmu ya Allah. Mas, Lin, kalau kamu ngerasa nggak nyaman ketemu Bu Hasna, dibatalin juga nggak apa-apa kok, Lin. nggak gitu Mas, aku nggak tahu harus ngapain Mas, aku nggak tahu juga mau ngomong apa, kan aku gak pernah ketemu sama dia dari kecil, kamu tahu sendiri. Semuanya itu akan berjalan dengan sendirinya. Itu pun kalau kamu udah ketemu Bu Hasna. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asna. Ini Lintang. Lintang. Anakku. Apa benar ini ibu kandungku ya Allah? Kenapa perasaanku tiba-tiba ngerasa lain begitu melihat ibu tua ini? Ibu. Ratih. Ratih, kamu anakku. Setiap malam ibu membayangkan wajah kamu. Setiap malam ibu selalu berdoa buat keselamatan kamu, kesehatan kamu. Ibu hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Dan sekarang Gusti Pangeran sudah mengabulkan doa ibu. Maafin ibu ya, Dok. Iya, Bu. Lintang. Lintang. Lin. Kemana sih si Lintang? Aduh, Bi. Lintang mana? Tadi pagi Mbak Lintang dijemput sama Mas Hendra, Bu. Ya ampun, kamu tuh gimana sih? Saya sudah berulang kali bilang sama kamu. Kamu harus segera kasih tahu saya kalau Lintang pergi keluar. Ibu sudah cari kemana-mana pindahnya Bu Niken. Bertahun-tahun tapi ibu gak ketemu. Sampai suami ibu meninggal. Ya tapi maaf Bu, kenapa ibu tega memakai aku sebagai jaminan untuk pinjam uang Bu? Lintang, kamu jangan salah paham. Orang tua mana yang tega melakukan seperti itu kalau tidak terpaksa? Maksud ibu apa? Bu Niken yang memaksa ibu untuk memberikan anak ibu sebagai jaminan pinjaman uang. Dan ibu butuh uang itu untuk biaya operasi bapak kamu. Almarhum bapak kamu. Tapi ya sudah. Itu sudah masa lalu. Sekarang Lintang nggak perlu bingung. Lintang nggak mau anggap ibu sebagai orang tua kandung Lintang, nggak apa-apa. Yang penting, ibu sudah menceritakan semuanya. Biar Allah yang menunjukkan kebenarannya, Dok. Yang dibilang Mas Hendra benar. Ibu ini tulus. Aku jadi yakin kalau ini adalah ibu kandungku. Tapi bagaimana dengan pernikahanku? Dok, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma senang aja Bu, aku bisa ketemu sama ibu kandung aku. Lintang, jadi kamu sekarang percayakan kalau ibu ini orang tua kandung kamu? Iya Bu, aku percaya. Alhamdulillah Gusti Pangeran, terima kasih. Maaf ya Bu, Lintang gak bisa jelasin semuanya. Lintang khawatir ibu akan merasa bersalah kalau ibu sampai tahu
Lintang gak bisa menikah sama Mas Hendra. Kalau orang tua Mas Hendra tahu, Bu Hasna ibu kandung Lintang. Ibu nggak usah maksa. Kalau memang pernikahan Lintang dan Hendra tidak bisa terlaksana, artinya belum jodohnya. Bapak ini gimana sih, Pak? Pokoknya perkawinan Lintang sama Hendra harus jadi. Ini tuh untuk kepentingan bisnis kita juga. Coba, Pak. Seandainya tiba-tiba Jeng Irina memutuskan kerja sama bisnisnya sama kita. Kita bisa bangkrut loh, Pak. Habis gimana, Bu? Bu Hasna aja sampai sekarang belum kita temukan. Hah? Perempuan gila, Pak. Bukan Hasna. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih makanannya. Akhirnya makanannya datang juga. Aku siapin dulu ya. Oh, jadi ibu tua yang aku cari itu ada di rumah ini. Halo? Beneran? Apa kamu nggak salah lihat? Gak mungkin Firman salah lihat. Jadi, perempuan yang ditemuin oleh Mbak Lintang dan Mas Hendra itu, ya perempuan yang Budi selama ini cari toh. Firman, kamu culik perempuan gila itu. Terus kamu paksa dia untuk menulis surat pengakuan bahwa Lintang bukan anaknya. Setelah itu, kamu buang dia jauh-jauh keluar kota. Ya? Ya, ya, Bude. Tumben Hendra nggak langsung masuk. Apa kuncinya ketinggalan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Puas kamu ya? Hah? Sudah ketemu sama orang gila yang mengaku sebagai ibu kandung kamu itu? Ibu apa-apaan sih ngomongnya? Pak, nggak usah ikut campur. Ini urusan ibu sama Lintang. Ibu, Lintang nggak ngerti ibu ngomong apa. Lintang nggak ketemu kok sama ibu tua itu. Kamu tuh nggak usah bohongin ibu. Apa perlu ibu sebutin alamat yang kamu kunjungi yang ditempati sementara sama orang gila itu? Atau ibu perlu kasih tahu jam berapa kamu ke sana, terus jam berapa kamu pulang? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu ternyata udah tahu. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Lintang, jangan diam aja. Ayo jawab. Bener kan yang ibu omongin? Iya Bu, Lintang udah ketemu sama Bu Hasna. Dan Lintang udah ngobrol panjang lebar sama Bu Hasna. Sekarang Lintang pengen tanya sama ibu. Apa bener ibu maksa minta jaminan anak Bu Hasna saat Bu Hasna pinjem uang sama ibu? Dan apa benar ibu langsung pindah rumah ketika ibu tahu Bu Hasna mau ngembaliin pinjaman uang itu? Jadi ini balasan kamu sama ibu ya? Kamu bukannya berterima kasih sama ibu yang sudah besarin kamu, tapi kamu malah gak percaya sama ibu. Terus sekarang apa? Setelah kamu ketemu sama orang gila itu, kamu lebih percaya sama dia daripada ibu? Bu, enggak. Maafin Lintang, Bu. Lintang gak bakal, Bu, nganggap ibu sebagai ibu angkat Lintang. Walaupun seandainya emang Bu Hasna adalah ibu kandung Lintang, ibu akan selamanya jadi ibu kandung aku, Bu. Kamu tuh gak usah ngerayu ibu. Mana ada
Mana ada ibu kandung itu 2 orang, Lintang? Di mana-mana ibu kandung itu cuma 1 orang. Maafin Lintang, Bu. Maafin Lintang. Sekarang kamu pilih siapa ibu kandung kamu? Ibu atau orang gila itu? Kalau kamu sampai pilih dia, sekarang juga kamu pergi dari sini. Nggak usah tinggal sama ibu lagi. Bapak diam aja. Nggak usah ikut campur, Pak. Ayo Lintang. Ayo pilih. Pilih sekarang. Lintang pilih ibu. Lintang pilih ibu, Bu. Mulai detik ini, ibu nggak mau dengar lagi kamu sebut nama orang gila itu. Apalagi sampai pergi menemui dia. Paham kamu, Lintang? Lintang, kamu yang sabar ya. Maafin sikap ibu kamu. Maafin ibu, Lintang. Ibu nggak bermaksud kasarin kamu, nak. Semua ini ibu lakukan karena ibu sayang sekali sama kamu. Dan ibu nggak mau kehilangan kamu, nak. Ibu takut kehilangan kamu. Assalamualaikum. Bu Asna. Apa masih sholat ya? Bu Asna. Bu, ibu di mana, Bu? Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Lin? Kok kayak orang mau nangis gitu? Ibu, Mas. Ibu udah tahu aku udah ketemu sama Bu Hasna. Astagfirullahaladzim. Oh, jangan-jangan Ibu Hasna nggak ada di rumah, ada hubungannya dengan ibu kamu, Lin. Astagfirullahaladzim. Mas, Bu Hasna nggak ada di sana? Nggak ada. Aku tuh mau bawain makan malam. Cuma rumah dalam keadaan kosong, pintu pun nggak dikunci. Astagfirullahaladzim. Mas, aku mohon Mas, kamu cari Bu Hasna sampai ketemu ya Mas. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia Mas. Yaudah ya, Lin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya Allah, aku mohon lindungilah Bu Hasna ya Allah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa sama Bu Hasna. Aku mohon ya Allah. Nih, sampean tanda tangan nih surat. Buru. Ini surat apa ya, Pak? Ini surat pernyataan, nih sampean lihat. Surat pernyataan yang menyatakan kalau sampean ini bukan ibu kandung dari Lintang. Buru tanda tangan. Awas ya, kalau sampean tidak mau tanda tangan, nyawa Lintang dalam bahaya. Jangan, Pak. Jangan bunuh anak saya, Pak. Udah, buruan. Buruan. Iya, Pak. Nah, gitu dong. Nah, sekarang sampean ikutin saya maunya apa? Karena sampean mau saya rekam. Ya. Mukanya ke sini, yang lurus. Lihat. Sampean bilang, saya mengaku kalau saya bukan ibu kandung dari Lintang. Saya bukan ibu kandung dari Lintang. Ini apit lo. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, saya Aisyah. Ini adik saya Fatima. Saya temannya Lintang.
waktu kita masih kuliah. Tante, apa boleh Aisyah ketemu sebentar aja sama Lintang? Lintang lagi tante larang untuk ditemui sama siapapun. Sebentar aja, Tante. Jangan begitulah, Bu. Kalau nanti Aisyah ada urusan penting soal kerjaan gimana? Ya udah, terserah Bapak. Maafin sikap ibunya Lintang ya. Iya, nggak apa-apa, Om. Ya udah. Sekarang kalian langsung aja masuk kamar Lintang. Ah iya, terima kasih banyak ya Om. Makasih ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah! Masya Allah, kangen banget. Masya Allah, kamu apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, kenalin ini adik aku, Fatimah. Fatimah, Kak. Duduk yuk. Ya, ayo. Yuk. Turun. Duduk, bro. Iya, bentar, Pak. Turun. Ya, Mas, ini di mana ya, Mas? Sampai aja main aja. Turun sini. Sini ya. Mas, ini di mana? Jangan banyak tanya. Duduk aja di sini. Ayo, bro. Berhenti. Diam di sini. Buru. Mas, kok saya ditinggalin, Mas? Mas. Lintang, kamu harus sabar ya. Pasti Allah punya rencana lain untuk mempertemukan kamu dan ibu kandung kamu. Yang penting kamu percaya ya. Iya, tapi kenapa? Kenapa ibu tega kayak gitu? Mungkin Tante Niken punya alasan lain yang gak bisa dikasih tahu ke kakak. Terus kalau misalnya soal sayang gak sayang, pasti Tante Niken sayang sama Kak Lintang. Kalau Tante Niken gak sayang, gak mungkin Tante Niken bakal ngerawat kakak sampai kakak sebesar ini. Lintang, kamu harus serahin semuanya sama Allah. Karena kamu sebagai manusia sudah berusaha mencari kebenaran. Tapi ternyata kamu malah berakhir seperti ini. Lebih baik kamu doa sama Allah. Kamu mohon sama Allah. Makasih ya. Makasih banyak. Kamu harus kuat ya. Ya udah, kalau gitu aku ambilin minum deh buat kalian, pasti aus. Oh iya. Terima kasih ya. Lintang. Astagfirullahaladzim. Lintang. Bentar. Gak apa-apa kok. Lintang. Pak, aku kalau banyak pikiran aku pusing. Astagfirullahaladzim. Lintang. Pak, saya numpang, ge. Makasih, Pak. Lintang. Lintang, bangun Lintang, udah siang. Lintang. Syukurlah kalau Lintang itu bukan anaknya ibu tua yang cuma tunawisma itu, Jeng. Rekaman videonya juga ada, Jeng. Kalau mau lihat. Saya rasa nggak usah, Jeng. Ini juga sudah cukup kok. Baiklah kalau begitu. Syukurlah, Jeng. Lintang. Lintang. Bangun Lintang. Lintang, bangun Lintang. Saya cuma minta kejelasan aja kok. Ini demi kebaikan anak saya. Iya, saya mengerti, Jeng. Diangkat aja, Jeng. Iya, maaf ya, Jeng ya. Sebentar. Duh, sih. Oh, suami saya. Ya, halo Pak. Ada apa, Pak? Hah? Ya ampun.
Aduh, iya Pak, Ibu segera ke rumah sakit. Ya baik, ayo Pak, makasih. Aduh, ya ampun Lintang. Itu si Lintang, kata suami saya dia anfal. Sekarang dibawa ke rumah sakit, Jeng. Aduh, saya harus pergi, Jeng. Saya ikut ya? Iya, ayo. Nah Hendra, gimana kabarnya Lintang? Ma, Tante Niken, Om Ridwan baru aja dipanggil dokter. Jadi, kita tunggu aja kabarnya. Pak, gimana Pak kabarnya anak kita Pak? Dia nggak apa-apa kan? Anak kita menderita anemia. Masalahnya, golongan darahnya langka. Resus negatif. Pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi PMI, menanyakan darah tersebut. Tapi stoknya nggak ada. Terus apa yang harus kita lakukan Pak untuk menolong Lintang? Menurut dokter, hanya orang tua kandungnya yang bisa menolongnya karena golongan darahnya sama. Bukannya Jeng Niken dengan Pak Ridwan orang tua kandungnya Lintang kan? Kenapa kalian gak mendonorkan darahnya aja sih? Maaf Bu Rina. Sebetulnya kami ini bukan orang tua kandung Lintang. Maafkan saya, Jeng. Saya sudah membohongi Jeng Irina. Saya bukan ibu kandungnya Lintang. Wanita tua yang saya usir itu adalah ibu kandungnya Lintang. Saya kecewa ya dengan Jeng Niken. Saya nggak akan rela anak saya menikah dengan Lintang. Saya tidak akan merestui. Ayo Hen, kita pulang. Pak, ayo Pak, kita cari Bu Hasna. Ayo. Bapak nggak tahu harus nyari di mana. Alamatnya aja kita nggak punya. Halo Firman, Man, kamu segera ke rumah sakit ya, jemput Bude. Setelah itu kamu anterin Bude ke tempat kamu membuang Bu Hasna yang terakhir kali. Iya, sekarang. Ibu tahu rumahnya Bu Hasna? Maaf Pak, saya nggak tahu kalau rumah Bu Hasna. Hampir aja kita ketipu. Kok Jeng Niken itu tega ya? Padahal Mama itu tahu loh bisnisnya Jeng Niken. Udah lama, yang kayak gitu nggak usah dipikirin. Harusnya kita tuh prihatin mah dengan keadaannya Lintang. Itu bukan urusan kita, urusan mereka. Coba kalau kamu sampai menikah dengan Lintang, siapa yang rugi? Lintang penyakitan kayak begitu. Jadi Mama permasalahin hubungan Bibit, Bebet, dan Bobot. Ya iya dong. Sampai kapanpun Mama itu nggak pernah merestui hubungan kamu. Kalau Lintang itu nggak jelas Bibit, Bebet, Bobotnya. Maaf, Ma. Hendra tetap nikahin Lintang. Meskipun Mama nggak ngerestuin hubungan kita. Kamu menentang ya keputusan Mama ya? Iya, aku terima semua resikonya. Walaupun kamu dicoret dari ahli waris keluarga. Terserah. Sekarang buat apa kamu di sini? Pergi kamu! Pergi kamu! Bu. Oh iya Pak. Maaf Bu mau tanya. Iya, Ibu tahu rumahnya Bu Hasna? Oh rumahnya Bu Hasna ya? Bapak lurus aja, nanti belok kanan ya Pak ya? Ya, makasih ya Pak ya. Makasih Bu. Ayo Pak. Makasih Neng. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat apa Ibu datang ke sini lagi? Apa kurang puas? Ibu sudah mengusir saya. Sudah menculik saya.
sudah memaksa saya untuk menandatangani surat pernyataan kalau Lintang itu bukan anak saya. Apa masih kurang puas dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini kepada saya? Bu Hasna, saya mengaku salah, Bu. Saya mohon maaf sama Ibu. Memang betul, Bu. Saya bukan ibu kandungnya Lintang. Saya mohon, Bu. Tolong Lintang, Bu. Cuma Ibu yang bisa menolong Lintang sekarang, Bu. Memangnya Lintang kenapa, Bu? Lintang sakit, Bu. Saya mohon Bu Hasna, tolong Lintang, Bu. Saya rela nggak dianggap ibu oleh Lintang. Asal Bu Hasna mau menolong dia dan menyelamatkan nyawanya, Bu. Saya lakukan semua ini karena saya sangat sayang dan takut kehilangan Lintang, Bu. Tolong Bu Hasna. Ya Allah, untuk pertama kalinya hamba berdoa dan memohon padamu ya Allah. Hamba mohon beri kesembuhan buat anakku Lintang. Hamba mohon beri kesempatan membahagiakan Lintang dan Bu Hasna ya Allah. Hamba sudah melakukan hilaf karena tidak mengakui keberadaan Bu Hasna sebagai ibu kandungnya Lintang. Aku mohon ya Allah. Dokter, gimana keadaan Lintang? Alhamdulillah, sudah lebih baik, Pak. Kita doakan saja. Semoga Lintang bisa melewati masa-masa kritisnya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Alhamdulillah, Nduk. Akhirnya kamu siuman juga. Lintang, maafin Ibu ya, Nak. Selama ini Ibu sudah membohongi kamu, Nak. Sebenarnya ibu kandung kamu itu adalah Bu Hasna, bukan Ibu. Gak apa-apa, Bu Niken. Bu Niken lebih pantas jadi orang tuanya Lintang karena Bu Niken sudah sangat menyayangi Lintang. Jangan, Bu Hasna. Ibu adalah ibu kandung Lintang. Karena Ibu juga sudah menyelamatkan nyawa Lintang. Bu Hasna, saya mau minta maaf, Bu. Selama ini saya sudah menzalimi Bu Hasna. Gak apa-apa, Bu Niken. Saya sudah lupakan. Udah masa lalu. Sudah saya maafkan. Sekarang yang penting anak kita bahagia. Sama, Bu, saya juga berharap seperti itu. Saya nggak akan pernah melarang Lintang untuk bertemu dengan Ibu. Kapanpun Lintang mau. Ya, Nak? Terima kasih, Bu. Pelan-pelan, sayang. Tenang. Lintang seneng banget Ibu Hasna ada di sini. Lintang mohon ya, jangan diputus tali silaturahmi ini. Iya, Ibu janji. Ibu akan menganggap Bu Hasna sebagai saudara Ibu sendiri. Ibu juga janji akan menjaga silaturahmi ini.
berdua adalah surgaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Umi ikut seneng, Neng. Akhirnya Neng Lintang sembuh juga. Makasih, Umi. Lintang, Aisyah sama Fatima juga ikut senang. Soalnya sekarang kamu menemukan dua surga yang dirindukan. Makasih, Aisyah. Sama-sama, Lintang. Jeng Irina. Waalaikumsalam, Jeng. Lintang, mau tidak kamu ibu minta sebagai menantu ibu? Ibu tidak peduli kamu terlahir dari siapa, karena ibu merasa kalau putra ibu tulus mencintai kamu. Ya. Makasih, Tante. Mumpung pada ngumpul semuanya, Umi pengen bicara sedikit, pengen ngejelasin sedikit. Yaitu hukum mengangkat anak, terus hukum orang tua angkat, dan juga hukum anak angkat harus bersikap bagaimana. Kalau hukum mengangkat anak itu hukumnya mubah. Artinya boleh-boleh saja. Wajib ngasih tahu sama anak angkatnya siapa orang tua kandung sebenarnya. Kenapa? Karena ini nanti urusannya dengan masalah wali. Nah, terus hukum anak angkat harus berbuat baik sama terhadap kedua orang tua. Artinya orang tua angkat juga harus kita berbuat baik, kepada orang tua kandung juga harus berbuat baik. Kenapa? Karena dia yang ngandungin kita, dia juga yang ngelahirin kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Neng Lintang tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.